oleh pemerintah, bangsa, dan negara. Kami hidup rukun dan damai. Saya sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Umat Beragama yang ada di Desa Kamangta sangat merasakan betapa besar cinta dan kasih sayang Tuhan terhadap desa kami. Hidup rukun dan damai, itu yang paling kami utamakan. Saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya Gereja GPSI El Shaddai Kamangta, di mana pada tahun 70-an jemaat GPSI El Shaddai Kamangta masih beribadah di Tikala Baru. Dan pada waktu itu masih pendeta almarhum Panggemanan atau yang disebut Om Sun Panggemanan. Dan dia melihat jemaat GPSI Kamangta yang setiap minggu beribadah di Tikala Baru, dan beliau memutuskan akan membangun gereja di Kamangta. Dan pada tahun 82 gereja ini dibangun dan diresmikan pada tahun 1983, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Itulah cara singkat, karena kami jemaat GPSI sangat membutuhkan sarana ibadah, maka dibangunlah di Kamangta. Saya kira itu sejarah singkat dari Gereja GPSI El Shaddai Kamangta. Sejarahnya GPD masuk Kamangta yaitu pada tanggal 13 Agustus tahun 1962. Nah, waktu itu pendeta di bawah pimpinan pendeta Morris Rononugu yang sekarang sudah almarhum. Nah, sesudah itu sementara dalam pelayanan terjadi beberapa hal yang seolah-olah mempengaruhi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Kamangta, yaitu baik dari masyarakat, demikian juga dengan dominasi gereja lain yang mungkin tidak suka, sehingga GPD Kamangta tidak jalan sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya ganti juga pendeta yang lain. Jadi sudah Pak Morris Rononugu ganti pendeta yang lain, yaitu pendeta Lumpulio. Nah, waktu dengan pendeta Lumpulio itu kita masih ibadah di rumah. Jadi di rumah keluarga kami, yaitu keluarga Pak Atmonium yang ada di Jaga 1 Desa Kamangta. Nah, berlangsung kira-kira ada 1 tahun lebih, maka dari pendeta Lumpulio dengan jemaat yang ada, kami sebagai jemaat merencanakan dan berusaha untuk membeli sebidang tanah untuk dijadikan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu yang sekarang ini, yang sudah kelihatan inilah tempat ibadah yang pertama-tama dibangun oleh jemaat bersama dengan pendeta Lumpulio. Nah, setelah sudah mulai dibangun, mulai lagi berkembang pekerjaan Tuhan yang ada di Desa Kamangta atau GPD ini, sehingga sudah waktu itu ada kira-kira 3 KK. Sekitar tahun 91, pada saat kami menjabat Kumtua, itu perumahan itu baru datang sini. Nah, itu ada sekitar 150 unit. Dan itu baru untuk dilaksanakan waktu itu. Itu sangat berkembang, sangat pesat waktu itu, sehingga tidak sampai setahun itu sudah ada penduduk di situ. Dan itu kami himbau kepada mereka, karena mereka itu jarak jauh dari Desa Kamangta. Kami mau mereka supaya mereka juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Kamangta. Sehingga hubungan dari masyarakat Desa Kamangta dengan Asabri waktu itu sangat baik. Karena itu ada ketambahan juga 1 jaga di sana, jaga 4 waktu itu, karena mereka baru. Nah, itulah
masyarakat Asabri waktu itu sama-sama gabung dengan Desa Kamangta. Selama itu kita membangun, baik di sana membangun sesuai dengan keunikannya mereka, karena di situ berbagai agama ada situ dan berbagai budaya, kan di situ penduduknya asimilasi, jadi campuran, tidak sama dengan Desa Kamangta. Dalam hal kekeluargaan itu saling terikat, sehingga kami katakan kepada mereka, kalau kamu untuk tinggal di Kamangta berarti harus menyesuaikan dengan apa yang ada di Desa Kamangta. Jaga keamanan, kebersihan lingkungan yang harus kamu sudah laksanakan. Setiap hari harus ada koordinasi sama-sama dengan kepala jaga yang ada di sana. Kebetulan waktu itu desa di sana ada kepala jaga yang kami tunjuk, Saudara Wayan Wirayuda. Nah, dan waktu itu dia melaksanakan tugas dengan baik. Sampai sekarang perkembangan Asabri juga sangat baik. Dan juga untuk menyangkut pertanian. Yang lalu Desa Kamangta sangat terkenal untuk produksi jagung. Karena kebetulan di Desa Kamangta juga ada peternakan, kami kerjasama dengan peternakan. Hasil dari masyarakat yang menghasilkan tanaman jagung waktu itu, walaupun harganya kecil, tapi kalau sudah diolah dengan sekian luas, tentu itu ada pendapatannya. Sehingga pada waktu itu masyarakat juga sangat senang, karena untuk memproduksi jagung mereka tidak harus lari ke kota jauh-jauh untuk mencari pasaran, tapi peternakan itu pada waktu itu langsung mengambil hasil mereka dan dijual di atas harga. Dan waktu itu, dan kenyataannya waktu itu memang kebun-kebun itu semua buka kebun, entah dia untuk mapalus atau dia beli tenaga waktu itu. Tapi kami tahu waktu itu memang di kebun-kebun di Desa Kamangta itu semua dibuka. Ya baik yang mempunyai lahan maupun yang tidak punya lahan, mereka buka, orang lain punya lahan, ya itu mendapat pendapatan mereka. Nah itu menyangkut pertanian. Dan juga kami katakan itu menyangkut olahraga, itu sangat maju. Dalam kegiatan olahraga itu setiap tahun kami laksanakan pertandingan sepak bola. Ya ada yang sudah pernah menjuarai 5 kali juara, itu ada piala bergilir yang kami siapkan. Itu sangat antusias masyarakat, karena setiap tahun kami laksanakan pertandingan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada hari penutupan pertandingan. Itu sangat ramai masyarakat, sampai mereka bawa makan di balai desa untuk mensyukuri kegiatan olahraga yang kita sudah siapkan waktu itu, dan ada yang menang, dan itu mereka mensyukuri dalam arti makan bersama.
Nama saya Hendrik Johan Regar, ya, selaku hukum tua Desa Kamangta yang terpilih dari tahun 2007-2013 dan hasil pemilihan rakyat. Begitu saya terpilih, program saya pertama-tama saya membangun atau renovasi kantor desa karena itu adalah tempat kerja saya. Dan dan saya renovasi kantor desa, dan juga kami tahu bersama kantor desa kita tidak punya WC kamar mandi karena setiap tamu datang kan harus cari itu. Jadi lebih dulu saya bikin WC kamar mandi di kantor desa. Dan sesudah itu saya juga membuat satu ruangan tahanan di dalam kantor desa karena di Desa Kamangta kita tahu banyak anak-anak minuman beralkohol, sehingga saya buat itu bukan untuk apa, untuk mengamankan kalau ada anak-anak yang minum berlebihan daripada mabuk bermasalah dengan orang lain. Jadi kami tahan di situ 1 malam, besok dilepas lagi. Jadi bukan untuk apa, untuk mengamankan siapa yang mabuk. Dan juga saya programkan itu semua saluran air yang ada tertutup di wilayah Desa Kamangta supaya itu dapat dibuka, dan itu sudah terlaksana. Dan juga semua jalan-jalan pertanian yang ditutup kami juga sudah buka. Dan juga kami juga mengingat kesehatan masyarakat, kami juga membuat satu puskesmas di Desa Kamangta dan juga jalan di aspal agar supaya masyarakat mau pergi di puskesmas walaupun orang sakit tidak takut jangan jatuh. Saya membuat pelebaran desa, di mana pelebaran desa ini tentunya diutamakan jalan. Jadi kami buat jalan lingkar desa, dan pengkerasan jalan itu langsung dilakukan, dan itu lewat swadaya masyarakat, kerja bakti. Perlu disampaikan kepada kita semua bahwa di Desa Kamangta ada satu ladang perkuburan yang kita tahu bersama, itu ladang perkuburan yang ada di Desa Kamangta yaitu keluarga Kamangta. Dan di Desa Kamangta sudah menambah satu perumahan, yaitu perumahan Asabri yang sekarang ini sudah jadi Jaga 5, sehingga saya selaku hukum tua, saya memberikan satu lahan untuk kuburan masyarakat yang ada di Jaga 5 Asabri, yaitu saya memberikan tanah 1 hektar. Tapi sayang sampai saat ini belum bisa dipakai karena lahan tersebut masuk dalam wilayah kepolisian Desa Sawangan. Jadi sampai saat ini ladang itu belum bisa dipakai, sehingga ada satu lahan kecil diberikan oleh Ibu Dokter Pangemanan, Keti Pangemanan, yang dia beli dari keluarga Paat Om Ani Paat, di belakang dari perkuburan dari Bapak Om Ani Paat. Di situ Ibu Dokter beli untuk diberikan kepada masyarakat Desa Kamangta, tapi saat ini saya gunakan untuk khususnya masyarakat Jaga 5 Asabri, karena mereka sampai saat ini tidak ada lahan perkuburan, karena lahan perkuburan yang saya berikan 1 hektar belum bisa dipakai sampai saat ini. Dan juga di Desa Kamangta pernah diadakan perkemahan kreatif remaja Sinode Gemim yang dilakukan di Desa Kamangta, dan saya sangat bersyukur kepada seluruh masyarakat, karena kalau orang cuma mengharap masyarakat Gemim mau bikin itu panggung-panggung mungkin tidak bisa, tetapi dibantu oleh seluruh agama yang ada di Desa Kamangta, dari Katolik, Pantekosta juga membantu membuat panggung-panggung yang dibuat di lapangan sepak bola Kamangta, yang juga kami minta bantuan dari TNI Angkatan Darat untuk membantu pembersihan saluran air, karena kalau ada perkemahan seperti itu banyak masyarakat yang datang, jadi kita perlu air banyak. Jadi kita meminta bantuan kepada TNI Angkatan Darat untuk kerja bakti bersama dengan masyarakat, dan di situ kami lihat seluruh masyarakat bawa makan untuk makan bersama dengan TNI Angkatan Darat yang kurang lebih 150 orang, yang kita membersihkan saluran air dari bendungan dari Koka sampai masuk di Desa Kamangta. Dan kami juga melihat itu ada kerjasama antara masyarakat dengan TNI Angkatan Darat. Petani yang ada di Desa Kamangta, masyarakat petani ada kurang lebih 60%.
dan kami lihat itu 60% itu umur 50-an ke atas, 40-an ke atas masih masyarakat petani. Kalau di 40 ke bawah juga sudah mau kerja di Manado karena sekarang sudah ada pekerjaan-pekerjaan laki-laki atau perempuan sudah ingin bekerja di toko-toko atau di mana saja karena Manado ini sangat dekat dengan kota, dan juga hasil-hasil pertanian di Desa Kamangta sangat meningkat karena di Desa Kamangta dekat dengan kota, jadi mereka menjual hasil itu seperti umbi-umbian, tidak perlu lagi masyarakat cabut, tetapi pembeli yang datang ambil sendiri seperti umbi-umbian, milu manis. Nah, itu di Kamangta sekarang ada kemajuan dengan pertanian seperti itu dan rica. Dan juga disampaikan bahwa di Desa Kamangta walaupun jauh dari laut, tetapi banyak masyarakat yang kerja di laut, yaitu pelaut. Termasuk saya juga sudah merasakan kerja di laut, yaitu ya kalau cuma bilang Eropa, Asia, Afrika, Arab itu saya sudah keliling. Jadi saya sampaikan kepada pelaut-pelaut yang baru mulai bekerja, kalau boleh berhasil dulu baru pulang. Kalau tidak berhasil jangan pulang kampung, itu bukan orang Kamangta. Itu selalu saya sampaikan kepada masyarakat Kamangta yang ingin kerja di laut atau kerja di luar Desa Kamangta. Juga di Desa Kamangta saya ada coba bikin itu, kalau ada pesta kawin kan biasa sampai pagi. Tapi di Desa Kamangta saya bikin sampai jam 12 malam sudah harus selesai, karena di Desa Kamangta kalau setiap ada pesta perkawinan di atas jam 12 mulai dari jam 1 itu pasti ada kerawanan. Karena miras sampai kalau ada pesta di tuang pesta itu mesti ganti rugi itu kursi-kursi yang patah. Karena perlakuan dari anak-anak yang kita tahu bersama yang suka minum-minuman keras sampai mabuk. Jadi kami coba bikin sampai jam 12 malam, ternyata pesta di Kamangta, pesta kawin kalau sampai jam 12 itu sangat aman. Dan juga didukung oleh seluruh orang-orang tua yang ada di Desa Kamangta. Memang pertama-tama kita sangat tolak belakang dengan remaja, pemuda, tetapi didukung oleh orang tua sehingga sampai jam 12 itu sampai saat ini terlaksana dengan bagus. Sehingga di Desa Kamangta kalau pesta kawin senyana ada tuh lempar sabua dengan babakalai. Pada saat ini sementara bangun air bersih, pembuatan air bersih, dan itu bak air bersih dibeli oleh desa Kamangta, dan asal tanah diberikan oleh Ibu Dokter Pangemanan, Bu Dokter Keti Pangemanan, jalan menuju ke Saluwa, arah Saluwa, dan di situ ada membuat satu bak air besar untuk air bersih yang untuk siap masak untuk diminum. Dan itu juga perlu diketahui bahwa bak air itu, lokasi tanah itu dibeli juga untuk dua desa, Desa Kamangta dan Desa Sawangan. Dan juga ada juga partisipasi atau pemberian dari keluarga Dr. Keti Pangemanan. Harapan kami untuk masyarakat Kamangta untuk ke depan, kami harapkan supaya walaupun orang baku-baku jauh tinggal di negara lain atau di mana, kami harapkan supaya itu kerukunan tetap ada terus. Dan juga kami harapkan supaya orang baku-baku bantu semua. Dan tentunya kalau ada yang sudah berhasil, kalau ada yang mau ingin pulang kampung, orang bangun bersama itu Kamangta. Dan juga kalau ada yang tidak bisa pulang, tentunya biar cuma bantu akan kirim
apa adanya di Desa Kamangta, karena kita akan membangun desa. Kita melihat balai desa kita yang saat ini sudah tidak mampu untuk kalau ada acara apa saja di Desa Kamangta sudah tidak mampu, karena kami melihat rumah-rumah yang ada di Desa Kamangta, halaman-halaman sudah sangat kecil. Jadi setiap acara perkawinan kita harus buat di balai desa, sedangkan balai desa sudah agak kecil. Jadi kita akan membuat lebih besar. Tentunya itu kita perlu dana biaya besar. Jadi kami harapkan kepada orang Kamangta yang ada di luar Kamangta yang sudah berhasil bantu akang orang pe Kamangta. Itu kami kira supaya ada kerjasama, dan jangan ini juga kami sampaikan kepada masyarakat Desa Kamangta yang ada di luar, nanti serta baru mau pulang kampung, baru dapat berita mau pulang kampung. Jadi kalau boleh biar masih muda itu hubungan di Kamangta kalau boleh ada terus supaya orang Kamangta tidak lupa bahwa orang kote orang Kamangta. Harapan kami kepada masyarakat Desa Kamangta, mungkin sekarang ini berada di luar negeri, di luar daerah Provinsi Sulawesi Utara, di luar daerah Kamangta, liakan orang pe kampung Kamangta, orang pe berkat. Kalau boleh kasihan tolong akan nih Desa Kamangta ini supaya lebih maju dari apa yang ada sekarang, supaya ada kesan yang baik. Dari mana? Saya dari Manado, dari Desa Kamangta, dari desa yang kecil, ya kurang lebih 10 km dari kota 10 km dari kota Manado. Itulah kedudukan Desa Kamangta yang saat ini lagi membangun untuk kemajuan kita bersama. Tolong liakan itu orang di desa, terus bangun bersama. Biar ngoninya datang kemari, bantu juga mardeng modal apa bagi pemerintah desa supaya dapat membangun Desa Kamangta yang kita cintai bersama ini. Kepada pemuda-pemuda dan pemudi, pertama, jagalah nama baik Desa Kamangta ini. Itu yang penting. Jaga nama baik Desa Kamangta ini. Dan kedua, tahu mencari Desa Kamangta, tahu mencari di luar. Yaitu ini harapan-harapan daripada saya sebagai mantan kepala desa Kamangta. Nah, harapannya untuk supaya itu kerukunan itu yang penting, kerukunan. Biar kita orang mau bikin apa untuk kerukunan tidak murni, tidak ada gunanya. Jadi nomor satu itu kerukunan. Yang mana siapa saja yang jadi hukum tua harus perhatikan supaya kerukunan itu tetap ada. Misalnya ada soal agama itu kurang nomor 2. Sedang ada agama supaya sama-sama. Istilah sekarang okumeni. Peletakan batu pertama kami laksanakan oleh Bupati Minahasa waktu itu, Bupati Lelen Motong. Kami laksanakan peletakan batu pertama tahun 83. Pelaksanaan gedung gereja ini ada terjadi 2 penggantian pendeta, yaitu pertama Buman Upil, kemudian selesai dia tugasnya diganti oleh pendeta Rononu. Jadi pendeta Rononu, Ibu Pendeta Rononu mengganti sampai peresmian. Dan pelaksanaan gereja ini adalah 5 tahun persis. Kita mulai dengan tanggal 14 Februari 83 dan selesai 18 Februari 88. Tetapi peresmiannya kami menyesuaikan dengan situasi Gubernur Sulawesi Utara waktu itu, Pak Rantung, harus ada. Kebetulan waktu itu ada sidang DPR MPR Jakarta, sehingga ditunda pada 20 Maret untuk pelaksanaan peresmian gedung gereja ini. Jadi secara kilas kami menyampaikan juga bahwa ini adalah berkat sumbang atau potensi dari jemaat Gemini Immanuel Kamangta. Dari waktu itu kami kolom baru 6 kolom. Sekarang sudah dimekarkan, sudah jadi 14 kolom. Dan rencana sekarang ada mau pembuatan menara. Kebetulan juga kami ditunjuk sebagai wakil ketua.
dalam pembangunan menara ini. Tetapi kami kesempatan ini kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tentunya pertama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ada juga menyumbang karena kami kebetulan pada tahun 84 saya sebagai sekretaris 2 naik menjadi sekretaris 1. Jadi menggantikan posisi dari Bapak Deha Brotikan. Jadi segala dokumen atau apa dari kepanitiaan atas rapat itu saya dan ketua panitia. Dan kami mengedarkan seluruh ini untuk potensi yang ada di jemaat, yang ada di orang Kamangta yang ada di luar jemaat ini untuk boleh membantu bersama-sama sehingga dia boleh terlaksana dengan baik. Itu atas bantuan dari orang-orang Kamangta yang ada di luar Kamangta, yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Irian malahan, jadi di Manado, Bitung, di mana mereka bekerja, kami sampaikan ini sebagai talenta mereka untuk mereka merasa memiliki jemaat Kamangta ini. Mereka mulai merasa memiliki desa Kamangta ini dan untuk membangun, untuk merubah bagaimana keberadaan. Kalau jemaat lain sudah bisa, kenapa orang di Kamangta tidak bisa? Nah, sehingga itu kami sebagai harapan, sehingga ini boleh terlaksana dengan baik, sebagaimana apa yang ada sekarang ini. Kita melihat, jadi kebersamaan ini bukan hanya itu, tapi sumbangan dari, sehingga orang Kamangta kalau udah datang tuh lihat, oh ini tuh hasil, seberapa yang mereka itu sudah jadi. Nah, dengan potensi-potensi ini, sehingga kami menghimbau kepada Badan Pekerja dan Pelsus yang ada sekarang ini, kami mengusulkan supaya sedangkan gedung gereja kita boleh buat masa menara, sehingga kita akan robah pembuatan menara baru menyesuaikan dengan gedung yang ada sekarang ini agar supaya boleh, sehingga sekarang sudah bentuk panitia dan kita akan mulai dengan Badan Pekerja dan Pelsus akan mulai Januari. Bulan Januari 2012 kita mulai pelaksanaan pembuatan menara. Sebagaimana yang sudah ada gambar di depan gereja ini, itulah mengenai secara singkat kami jelaskan sehingga gedung gereja ini boleh jadi, dan kita sudah ada sekarang sebagai informasi ada pastori 2 yang sudah terlaksana. Ada, jadi potensi jemaat kami Kamangta ini sebagai inventari ada gedung gereja dan serbaguna, bahkan pastori 2 ada. Pastori untuk ketua jemaat dan pastori sebagai pelayan mewakili ketua jemaat yang ada. Itu boleh dilihat nanti, kalau boleh diambil gambarnya, ada secara permanen. Jadi ini potensi-potensi yang ada di jemaat, termasuk juga masyarakat desa Kamangta yang kita saling membantu untuk membangun apa saja. Jadi ada jemaat lain yang membantu juga dari jemaat kami kita sama-sama, baik Katolik, Pentakosta dan lain. Jadi kebersamaan ini yang selalu kami usulkan agar supaya kita boleh melihat Kamangta ini boleh maju dengan umat beragama yang ada di sini. Jadi kami kira gereja bawah. Nah, kemudian kami waktu itu ada 6 kolom bentuk. Kemudian ada kompleks Asabri. Itu merupakan bagian dari desa Kamangta dan jemaat Kamangta. Waktu mengadakan mereka dulu itu mengadakan ibadah setelah peresmian ini, mereka datang, tapi jaraknya ada 1,5 kilo, ya, agak jauh. Sehingga waktu rapat majelis, waktu itu kami mengusulkan kalau boleh di sana dibentuk kanisa. Jadi jemaat yang jauh dan tuh kanisa di kompleks Asabri sana. Nah, waktu itu dia kebetulan kami sebagai masih Badan Pekerja di tahun 88-89 itu, sehingga terbentuklah kanisa. Jadi kalau istilahnya kanisa, jemaat beli dia punya lokasi dan langsung bikin sebagai darurat dulu untuk beribadah. Mereka sudah boleh ibadah. Dan tentang kemajuan dan potensi-potensi yang ada di jemaat Kamangta maupun Asabri, sehingga sekarang mereka sudah bentuk satu gereja permanen. Sudah bentuk gereja permanen hampir besar sama dengan yang gedung yang ada sekarang ini. Dan itu boleh diambil gambarnya. Itu mereka sudah selesai sekitar 95%. Saat ini tinggal finishing. Jadi tinggal 5% itu sudah akan selesai 100%. Jadi itulah perkembangan bagaimana perkembangan jemaat yang di desa Kamangta. Jadi jemaat yang jauh sudah boleh beribadah di tempat itu dia, dengan sudah terbentuk walaupun satu desa, tapi mereka sudah mandiri, sudah bentuk jemaat sendiri.
Dia punya nama Jemaat Diaspora Patar. Karena lokasinya itu dulu di sana, istilahnya di sana ada dekat kebun dengan Patar dan Rata, sehingga namanya itu Diaspora Patar. Diaspora Patar Kamangta. Jadi walaupun satu desa, tapi di Kamangta ini sudah ada 2 jemaat. Karena kondisi yang berjauhan. Jadi dengan adanya pembangunan itu, kita melihat bagaimana perkembangan jemaat ini begitu sehat dan begitu baik di dalam beribadah yang nyaman, dan orang tua sudah perlu jauh, so langsung ke tempat jemaat yang sudah ada di Diaspora Patar ini. Kami kira demikian, dan sebagai informasi juga mengenai perkembangan dan beribadah yang ada di Desa Kamangta ini, kita lihat begitu baik, sehat, dan saling menjaga golongan satu sama yang lain. Jadi ceritanya kita menjaga, maksudnya walaupun kita berbeda agama, tetapi dengan adanya di Desa Kamangta ini ada BKSAUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Sehingga orang melihat kalau ada golongan lain yang mau bangun, kita menunjang ya, dari golongan yang lain. Itulah yang tercipta di Desa Kamangta ini, sehingga sampai saat ini ya kita lihat bagaimana